5, 4, 3, 2, 1, 0. Adik-adik, Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah adik-adik apa kegunaan dari daun kelapa? Nah, ini adalah daun kelapa adik-adik. Apa sih kegunaan dari daun kelapa ini? Salah satu kegunaan dari daun kelapa ini adalah dibuat ketupat adik-adik. Nah, ketupat seperti ini ya. Nah, untuk membuat ketupat ini ada cara-cara atau langkah-langkahnya seperti ini adik-adik. Kalian bisa mencari tutorial membuat ketupat dari daun kelapa ya adik-adik ya, di YouTube ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa praktekkan bersama ibu kalian. Mungkin ibu kalian ada yang bisa membuat ketupat dari daun kelapa ini. Adik-adik, di sini Bu Guru berkata, pernahkah kamu membuat kerajinan dari dedaunan? Nah, kali ini kita akan membuat anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Itu salah satu kegunaan daun kelapa adalah dibuat cangkang ketupat. Nah, ini adalah caranya adik-adik. Dan ini adalah langkah-langkahnya ya. Kalian bisa membaca langkah-langkahnya di sini. Gulung satu sisi janur. Janur itu adalah daun kelapa adik-adik. Sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas seperti gambar. Nah, ambil sisi janur satu lagi. Seperti langkah sebelumnya, gulungkan pada tangan sebanyak 3 kali. Dan posisi pangkal janur menghadap ke bawah untuk yang kedua ini. Buatlah kedua gulungan itu saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Nah, ambil satu ujung kemudian putar ke belakang susunan janur. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Teruskan anyaman sampai bawah dan lakukan langkah yang sama dengan janur yang satunya lagi. Nah, adik-adik, kan ini adalah teori untuk membuat cangkang ketupat. Nah, untuk prakteknya adik-adik bisa mencari video tutorial membuat cangkang ketupat. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat, kata Benny. Benny sudah bisa membuat anyaman dari daun kelapa yang dijadikan cangkang ketupat adik-adik. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagi kita adik-adik, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Cobalah adik-adik mengukur panjang tangkai daun. Nah, lalu kalian bisa membuat kolom seperti ini, tabel seperti ini, dan kalian tuliskan nama daunnya apa dan panjangnya berapa. Kalian bisa menggunakan penggaris. Adik-adik, Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, di sini ada puisi yang berjudul, ini adik-adik, Ketupat Lebaran. Nah, mari kita simak cara membaca puisi yang baik dan benar ya. Kak Citra akan contohkan. Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat Lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat.
Nah, itu tadi ketupat lebaran ya, puisi tentang ketupat lebaran. Coba adik-adik baca puisi ini dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang baik dan benar. Nah, setiap puisi itu ada kata-kata indah. Nah, setiap kata-kata itu memiliki makna atau arti. Yuk kita pelajari makna atau arti kata-kata yang ada di puisi tadi adik-adik. Kata yang pertama adalah ketupat. Apa itu arti dari kata ketupat adik-adik? Nah, ketupat itu adalah dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Itu adalah arti dari kata ketupat. Lalu di puisi tadi juga ada kata opor. Nah, ini adalah gambar opor adik-adik. Apa ya arti dari kata opor ini? Opor ini adalah masakan. Masakan yang bagaimana? Nah, opor adalah gulai ayam atau itik atau daging sebagainya yang berkuah santan kental. Jadi opor itu ada kuah santannya yang kental adik-adik. Itu pengertian dari opor. Lalu dalam bacaan tadi ada kata santap. Santap itu apa ya kalau dari gambar ini ya adik-adik ya? Santap itu artinya adalah memakan dan meminum. Itu adalah arti dari kata santap. Berikutnya ada kata nikmat. Makanan itu nikmat sekali. Misalnya seperti itu ya adik-adik ya. Apa sih sebenarnya kata nikmat itu artinya? Nikmat itu artinya enak atau lezat. Ada kata gurih. Ayam goreng itu sangat gurih. Keripik itu sangat gurih. Nah, gurih itu sama artinya dengan enak rasanya. Seperti ikan goreng itu gurih adik-adik ya. Jadi arti kata gurih adalah enak rasanya. Adik-adik temukan kata yang sesuai dengan maknanya ini. Nah, kita sudah pelajari ya tadi maknanya. Nah, kita akan cari kata-katanya dalam kotak ini. Yang pertama memakan dan meminum. Tadi arti dari kata santap ya, sudah ada kata santap. Lalu yang kedua dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Apa tadi adik-adik? Ya, ketupat adik-adik. Yang ketiga enak rasanya seperti ikan goreng. Ya, kata gurih. Coba adik-adik cari kata gurih. Ya, ini ketemu ya adik-adik, ada kata gurih. Yang keempat, gulai ayam atau itik dan sebagainya yang berkuah santan kental. Apa itu? Opor adik-adik. Lalu yang kelima, enak dan lezat. Ya, enak dan lezat itu adalah arti dari kata nikmat. Adik-adik, puisi adalah suatu karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias. Nah, kias itu bukan makna sebenarnya adik-adik. Ciri-ciri puisi yaitu tadi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait. Nah, tadi puisi tadi itu tidak ditulis dalam bait-bait ya adik-adik ya. Nanti kalian akan pelajari di kelas selanjutnya tentang membuat puisi dalam bait-bait yang ada. Nah, biasanya satu bait itu terdiri dari 4 baris. Cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa. Membaca puisi harus memperhatikan 3 hal, yaitu artikulasi atau lafal, intonasi, dan ekspresi. Apa itu artikulasi? Artikulasi atau lafal itu saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan itu harus jelas dan tidak terburu-buru, atau pengucapan katanya jelas adik-adik. Sedangkan untuk intonasi itu jelas tidaknya, tinggi rendahnya nada saat membaca. Sedangkan yang terakhir, ekspresi itu adalah raut wajah. Kalau membaca puisi, raut wajahnya harus sesuai dengan tema puisi. Kalau temanya puisi tadi tentang ketupat lebaran, itu kan menyenangkan adik-adik. Ya, ekspresinya harus bergembira, ekspresinya senyum. Berbeda kalau misalnya puisinya tentang bencana, ya kita harus sedih adik-adik, ekspresi wajahnya. Jadi ekspresi wajah itu harus sesuai dengan tema puisi.